Ahmad Habib, saya nikahkan kamu dengan anak saya Lala Wahyu Rahmatullah, mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lala Wahyu Rahmatullah binti Haji Harjono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kan sekali nggih. Langsung. Ketika selesai wali, ini afdolnya ya, afdolnya. Ya. Ketika selesai wali ngena tunai langsung saya terima gitu ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Hafiz, saya nikahkan kamu dengan anak saya Lala Wahyu Rahmatullah, mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lala Wahyu Rahmatullah binti Haji Harjono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lahum al-Fatihah. Laki-laki ke mempelai perempuan. Ten. Pakai diserahin mas. Lebih pakai lagi mbak. Kamera? Iya lihat kamera. Ya ada depan. Oke. Oke boleh salaman. Salaman di atas mas kawinnya. Cium tangan suaminya. Nah sebentar. Ya satu. Jadi. Oke. Sudah? Tinggal buku nikah. Pak Kanit? Ya. Penyerahan buku nikah dan KTP kartu keluarga. Oh iya. Orang tua, mertua. Nah, ini buku nikah ya. Surat izin menaiki. Yang merah ini untuk suami. Kenapa merah? Ini tanda berani. Ya. Yang hijau ini untuk istri, tanda syukur. Ya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ini tanda bahwa kalian itu sekarang sudah legal, sudah sah resmi menjadi suami istri, sah secara agama, resmi secara negara.
langsung KTP. KTP-nya ini kita sudah dokumentasinya sudah dicatat sesuai dengan program Cantik ya. Kan sudah dijelasin tentang Cantik itu sistem informasi data nikah tuntas identitas kependudukan. Jadi ini include kerjasama antara KUA dan Dukcapil. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dokumennya, tergantung dengan nanti antara pemerintah desa untuk segera. Ini berlaku untuk di semua Kabupaten Lombok Timur, semua UPTD, semua kecamatan. Di Sikur juga ada, nanti mungkin ada keluarga yang menikah di sana sesuai dengan aturan undang-undang, yaitu umurnya 19 tahun ke atas dan statusnya ya perawan dan dalam artian masih lajang. Kalau yang sudah cerai harus ada keputusan pengadilan akte cerai. Itu. Ini dokumennya KTP atas nama Ahmad Haris, Lala Wahyu Rahmatullah. Ini kartu keluarganya untuk yang keluarga baru sudah pisah sama orang tua. Dah tua sekarang. Dan ini untuk kartu keluarga dari Bapak sama Pak. Mungkin aku lagi ke Sipur untuk bikin. Karena sudah kita Jadi gini kan KTP-nya ini sudah berpegang kartu keluarga. Pegang berdua kartu keluarganya sama sini kan pengurus sama tadi apa tuh? 1 2. Oke, kamera 1 2. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhtaramun, para alim ulama, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin, hadirat musyahidin, musyahidat, para saudara akad nikah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sila tak panjatang puji syukur timpa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari yang cerah di tempat yang luar biasa sejuk kita dapat kembali bermuajahah, kita dapat kembali beribadah, menyaksikan sebuah acara yang sangat sakral dalam agama kita. Dinamakan sakral Ahmad Hafiz karena hanya dengan acara akad nikah inilah yang dapat menjadikan sesuatu yang tadinya haram sekarang berubah menjadi halal, yang tadinya dosa sekarang berubah menjadi amal soleh, yang tadinya akan maksiat sekarang berubah menjadi ibadah. Luar biasanya orang yang sudah menikah, jangankan tidur dengan istri, jangankan menyentuh istri, kata baginda Nabi, cukup dengan saling pandang itu dapat menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau rahmat Allah sudah turun, apapun doa wajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menikah. Tapi ingat, yang bikin kalian halal adalah kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kita kaum laki-laki dapat menghalalkan kemaluan perempuan itu bukan dengan emas 10 gram, bukan dengan seperangkat pakaian sholat, bukan dengan apapun, tapi yang bikin mereka halal kepada kita kaum laki-laki adalah kalimat Allah. Yang mana kalimat Allah yang kita pinjam itu bilafzi inkahin au tazwijin. Kalimat nikah, kalimat zawaj itu bukan kalamnya malaikat, itu bukan kalamnya manusia, bukan kalamnya makhluk, tapi itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pinjam, saya nikahkan engkau, saya terima nikahnya. Gara-gara kata-kata nikah itulah kita pinjam kepada Allah, itulah yang bikin halal perempuan kepada kita kaum laki-laki. Maka jaga kalimat Allah itu. Jaga kalimat Allah itu. Yang mana yang dijaga? Kalimat Allah. Yang mana? Nikah. Apa arti nikah? Silahkan dibuka dimanapun kitab. Makna nikah adalah menyatu.
Nikah itu artinya menyatu, at-tammu wal jam'u. Nikah itu artinya menyatu. Artinya apa? Tadinya kita aku, sekarang aku itu sudah menyatu menjadi kita. Ini orang tua kita, ini bapak kita, ini ibu kita. Ingat, kemarin tadi orang tua kalian cuma 2, sekarang berubah menjadi 4. Dan semua orang tua itu mahram semuanya. Artinya apa? Ahmad Hafiz kalau ingin nyentuh ibunya Lala itu enggak batal wudu. Lala juga demikian, itu namanya mahram. Kalau kemarin batal sebelum akad nikah, tapi sekarang karena sudah mahram enggak batal lagi. Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai mati. Itu mahram. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahmad Hafiz, Lala, saya ingatkan, yang paling berat tugas kita kaum laki-laki adalah ku ampusakum wa ahlikum nar. Menjaga istri dan anak daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngasih istri makan itu gampang. Kalau ngasih istri tempat tinggal itu gampang. Tapi yang berat itu adalah amanah dari Allah untuk memelihara anak istri keluarga ini ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya kita kaum laki-laki sebagai pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berat tanggung jawab kita Ahmad Hafiz sebagai kaum laki-laki. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah menikah, Lala, Ahmad Hafiz, maka muncullah yang namanya al-huquq wal wajibat. Muncul hak-hak, muncul kewajiban-kewajiban. Apa hak suami kepada istri Lala? Iza amartaha fata'at. Kalau Ahmad Hafiz nyuruh Lala, maka wajib hukumnya Lala taat kepada perintah apapun dari Ahmad Hafiz, yang penting tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Ahmad Hafiz tiba-tiba milih nasi goreng, padahal jam 2 kelem, pokoknya harus nasi goreng. Lala ini nggak ada nasi untuk dimasak, bagaimana ini? Terus bagaimana sikap perempuan ketika tidak bisa memenuhi perintah suaminya? Kata baginda Nabi, maaf adalah solusi. Lala, sering-seringlah minta maaf. Ketika Ahmad Hafiz memerintahkan Lala, Lala nggak mampu mengerjakannya. Jam 2 malam minta nasi goreng, mau beli di mana? Mau masak bagaimana? Nasinya nggak ada, bumbu nggak ada persiapan. Pokoknya Ahmad Hafiz, pokoknya harus nasi goreng. Maka kata Rasulullah, jangan marah sebagai istri, jangan ngambek, jangan sepelekan perintah itu. Maka kalau enggak mampu, kata baginda Nabi, wa antafu, maka silahkan minta maaf. Lala, Ahmad Hafiz, suamiku, sayangku, aku minta maaf, enggak bisa masakkan nasi goreng. Insya Allah besok pagi saya siapkan. Begitu. Kenapa seperti itu? Satu kali perempuan itu minta maaf kepada suaminya, satu kali, langsung terbuka satu pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata pintu surga itu? Analaha, analaha, analah. Perempuan ini untuk aku, kata pintu surga itu. Perempuan ini untuk aku. Perempuan ini milikku. Kenapa? Karena dia minta maaf sekali kepada suaminya. Sekali aja. Pintu surga yang lain langsung berebutan. Jangan begitu. Hiyalah, hiyali. Semua pintu surga itu berebutan. Itu untuk saya, perempuan itu untuk saya. Tapi pintu surga ini enggak mau, bukan, ini untuk saya. Direbutkan oleh pintunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika perempuan itu minta maaf kepada suami. Sekarang ini jarang dengan Nina girang laku maaf timpa dengan namun nama ampun, piang lek tono, nasi goreng, apa nasi goreng? Beli tono, maaf. Baginda Nabi sebagai teladan kita semua, contoh terbaik. Silahkan dicari dalam berbagai riwayat, baginda Nabi tidak pernah marahi istrinya.
Tidak pernah apalagi berkata kasar kepada istrinya, enggak pernah. Baginda Nabi itu apa yang terjadi? Tidak pernah membangunkan istri. Baginda Nabi kecuali untuk salat witir dan tahajud. Ngetok pintu cuma 3 kali gara-gara muzakarah di masjid. Pulangnya agak telat, ngetok pintu cuma 3 kali. Tok tok tok. Enggak berani ganggu Siti Aisyah itu yang lagi tidur. Baginda Nabi tidur di teras. Ahmad Hafiz mampu gak begitu? Lala nggak bangun ini, takut mengganggu tidurnya. Kenapa? Karena capek tadi itu dia masak, dia nyuci. Padahal itu kewajiban saya. Ahmad Hafiz itu punya kewajiban masak, punya kewajiban nyuci, punya kewajiban menyusui. Dan itu semuanya dikerjakan oleh Lala. Ahmad Hafiz ngetok pintu cuma 3 kali. Aduh, khawatir ganggu Lala yang lagi capek ini. Tidur baginda Nabi di luar. Bangun-bangun Siti Aisyah kaget. Yuh, mana Rasulullah? Tiba-tiba di luar dilihat, tiba-tiba Rasulullah tidur. Keluar Siti Aisyah bangunkan baginda Nabi, yang keluar dari mulut keduanya adalah afwan Aisyah, afwan wahai baginda Rasulullah. Ini yang terjadi. Kenapa? Ketika maaf ini keluar dari mulut, pintu surga berebutan untuk kita masuki. Yang kedua, nasihat yang kedua untuk kalian berdua. Waftah yadaihima fa inna minhuma mamba'ur rizki. Ini yang jarang. Orang kalau sudah menikah ini ujian besar adalah taat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Kata baginda Nabi, waftah yadaihima fa inna minhuma mamba'ur rizki. Ahmad Hafiz Lala kalau pingin kaya banyak uangnya, silahkan sering-sering buka tangan orang tuanya. Buka tangan ibunya, buka tangan ayahnya, terutama ibunya, buka tangannya. Sering-sering buka tangannya. Dengan cara apa? Berikan mereka itu uang, berikan mereka itu makanan, berikan mereka itu rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Gaji kalian dapat 1 juta per bulan, sisihkan untuk orang tua, misalkan 200.000, 300.000, kirimkan mereka, buka tangannya. Kenapa? Fa inna minhuma mamba'ur rizki. Karena dari tangan keduanya itulah sumber daripada rezeki itu. Maka kalau sudah menikah, jangan menjadi anak yang bakhil, jangan menjadi anak yang pelit kepada orang tuanya. Karena orang tua nggak pernah bakhil kepada anak. Banyak orang tua cuman petani, cuman pekebun, cuman buruh, tapi anaknya sarjana, anaknya perawat. Tapi nggak ada satupun anak yang muliakan anak orang tuanya. Orang tua nggak berpendidikan, tapi anaknya doktor. Tapi anak walaupun doktor tidak mampu muliakan orang tuanya. Bahkan buatkan rumah orang tuanya nggak mampu. Padahal kewajiban orang tua kepada anak itu cukup sampai balik saja. Kalau sudah balik itu anak, engkau sudah balik, silahkan keluar dari rumah saya. Cari uang sendiri, cari rumah sendiri, cari tempat sendiri, makan sendiri, silahkan. Itu nggak berdosa orang tua itu. Tapi hebatnya orang tua ini, dia kuliahkan anaknya. Padahal itu sudah bukan kewajibannya lagi. Tapi inilah hebatnya orang tua. Ingat Ahmad Hafiz, Lala. Cinta orang tua itu nggak bisa dibayar dengan apa saja. Ketika kalian punya mata belum melihat. Ketika kalian punya telinga itu belum mendengar. Ketika kalian itu punya mulut belum bisa berucap. Ketika dalam kandungan ibu kalian, yang doakan kalian pertama kali bukan orang lain, tetapi ibu kalian. Ya Allah. Ketika kalian dalam perut itu, dielus sama orang tua kalian, sama ibu kalian itu, dielus-elus. Ya Allah, semoga anakku sukses ya Allah. Semoga anakku pintar ya Allah. Semoga anakku soleh ya Allah, solehah ya Allah. Dapat jodoh yang bisa membawanya ke hadirat Allah Subhanahu. Begitu orang tua itu. Orang lain itu belum mendoakan kalian. Tapi yang mendoakan kalian pertama kali adalah orang tua kalian. Maka ujian terberat ketika menikah, apakah kalian tetap ingat kepada orang tua kalian? Apakah berapa sering kalian itu membuka tangan orang tua kalian? Maka begitu nasihat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan jangan putus bakti walaupun sudah menikah. Karena yang paling berhak kepada perempuan adalah suaminya, kata Rasulullah. Yang paling berhak kepada suami adalah ibunya, bukan istrinya. Maka kalau kalian ingin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat, silahkan Lala
bantu suami bakti kepada orang tuanya, maka nanti suami akan bantu engkau bakti kepada orang tuamu. Dan sekarang 4 orang tua kalian akan bahagia dengan begitu, dengan